Halo teman-teman, kembali lagi di channel Cari Tahu, channel yang akan membahas berbagai hal yang mungkin belum kamu ketahui. Real Madrid Football Club, umumnya dikenal sebagai Real Madrid, adalah klub sepak bola profesional yang berbasis di Madrid, Spanyol. Klub yang bermarkas di Bernabeu ini adalah klub peraih gelar UCL terbanyak di dunia saat ini. Pernah gak sih kamu kepikiran, kenapa Real Madrid klub asal ibu kota Spanyol ini ditakuti baik di kancah lokal maupun internasional? Di dalam video kali ini, kita akan membahas sejarah Real Madrid dan perkembangannya hingga menjadi klub raksasa di dunia sepak bola. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, komen, share dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Awal mula Real Madrid dimulai saat sepak bola diperkenalkan ke Madrid oleh para akademisi dan mahasiswa dari Institución Libre de Enseñanza yang di dalamnya termasuk beberapa lulusan dari Universitas Oxford dan Universitas Cambridge. Mereka mendirikan Football Club Sky pada 1897 yang kemudian kerap bermain sepak bola secara rutin pada hari Minggu pagi di Moncloa. Klub ini kemudian terpecah menjadi dua pada tahun 1900, yaitu New Football de Madrid dan Club Espanyol de Madrid. Klub terakhir terpecah lagi pada tahun 1902 yang kemudian menghasilkan pembentukan Madrid Football Club pada tanggal 6 Maret 1902. 3 tahun setelah berdirinya yaitu pada tahun 1905, Madrid FC merebut gelar pertama setelah mengalahkan Athletic Bilbao pada final Copa del Rey. Klub ini menjadi salah satu anggota pendiri dari Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol pada 4 Januari 1909 ketika Presiden klub Adolfo Meléndez menandatangani perjanjian dasar pendirian Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol. Dengan beberapa alasan, klub ini kemudian pindah ke Campo de O'Donnell pada tahun 1912. Pada tahun 1920, nama klub diubah menjadi Real Madrid setelah Alfonso XIII dari Spanyol memperbolehkan klub menggunakan kata Real yang berarti kerajaan kepada klub ini. Pada tahun 1929, Liga Spanyol didirikan. Real Madrid memimpin musim pertama Liga sampai pertandingan terakhir, namun saat itu secara mengejutkan mereka kalah oleh Athletic Bilbao yang menyebabkan gelar yang sudah hampir pasti direbut oleh Barcelona. Real Madrid akhirnya berhasil memenangkan gelar La Liga pertama mereka pada musim 1931-1932. Madrid kemudian berhasil mempertahankan gelarnya pada tahun selanjutnya dan sukses menjadi klub Spanyol pertama yang menjuarai La Liga 2 kali berturut-turut. Pada 14 April 1931, kedatangan Republik Spanyol kedua disebabkan klub kehilangan gelar Real dan kembali ke bernama Madrid Football Club. Santiago Bernabéu terpilih menjadi Presiden Real Madrid tahun 1943. Di bawah kepemimpinannya, Real Madrid kemudian berhasil membangun Stadion Santiago Bernabéu dan tempat berlatih klub di Ciudad Deportiva yang sebelumnya sempat rusak akibat Perang Saudara Spanyol. Pada 1953, Bernabéu kemudian mulai membangun tim dengan cara mendatangkan pemain-pemain asing, salah satunya adalah Alfredo Di Stefano. Pada tahun 1955, berdasar dari ide yang diusulkan oleh jurnalis olahraga Prancis dan editor dari L'Équipe, Gabriel Hanot, Bernabéu, Bedrignan, dan Gustave Sebes menciptakan sebuah turnamen sepak bola percobaan dengan mengundang klub-klub terbaik dari seluruh daratan Eropa. Turnamen ini kemudian menjadi dasar dari Liga Champions UEFA yang berlangsung saat ini. Di bawah bimbingan Bernabéu, Real Madrid memantapkan dirinya sebagai kekuatan utama dalam sepak bola, baik di Spanyol maupun di Eropa. Real Madrid memenangkan Piala Eropa 5 kali berturut-turut antara tahun 1956 dan 1960, di antaranya kemenangan 7-3 atas klub Jerman, Eintracht Frankfurt pada tahun 1960. Setelah kelima berturut-turut sukses, Real secara permanen diberikan piala asli turnamen dan mendapatkan hak untuk memakai lencana kehormatan UEFA.
Real Madrid kemudian memenangkan Piala Eropa untuk keenam kalinya pada tahun 1966 setelah mengalahkan FC Partizan 2-1 pada pertandingan final dengan komposisi tim yang seluruhnya terdiri dari pemain berkebangsaan Spanyol, sekaligus menjadi pertama kalinya dalam sejarah pertandingan Eropa. Tim ini juga berhasil menjadi juara kedua di Piala Champions pada tahun 1962 dan 1964. Pada 1970-an, Real Madrid memenangi kejuaraan Liga sebanyak 5 kali disertai 3 kali juara Piala Spanyol. Madrid kemudian bermain pada final Piala Winners UEFA pertamanya pada tahun 1971 dan kalah dengan skor 1-2 dari klub Inggris, Chelsea. Pada tanggal 2 Juli 1978, Presiden klub Santiago Bernabéu meninggal ketika Piala Dunia FIFA sedang berlangsung di Argentina. FIFA kemudian menetapkan 3 hari berkabung untuk menghormati dirinya selama turnamen berlangsung. Tahun berikutnya, klub mengadakan kejuaraan trofi Santiago Bernabéu sebagai bentuk penghormatan pada mantan presidennya tersebut. Pada awal 1980-an, Real Madrid seperti kehilangan cengkeramannya di La Liga dan mereka membutuhkan waktu beberapa tahun untuk bisa kembali lagi menuju ke atas melalui bantuan beberapa bintang baru. Keberhasilan para bintang baru tersebut kemudian disebut oleh jurnalis olahraga Spanyol sebagai era generasi La Quinta del Buitre yang artinya 5 burung nazar, yang berasal dari nama El Buitre yaitu burung nazar, julukan yang diberikan kepada salah satu pemain Madrid saat itu, Emilio Butragueño. Anggota lainnya adalah Manuel Sanchis, Rafael Martín Vázquez, Miguel Pardeza, dan Michel. Kelima orang ini kemudian berkurang menjadi 4 anggota ketika Miguel Pardeza meninggalkan klub dan pindah ke Real Zaragoza pada 1986. Bersama La Quinta del Buitre dan pemain terkenal seperti penjaga gawang Francisco Buyo, bek kanan Miguel Porlanchendo, dan penyerang Meksiko Hugo Sanchez, Real Madrid berhasil bangkit dan memiliki kekuatan terbaik di daratan Spanyol dan Eropa pada paruh kedua tahun 1980-an. Mereka berhasil memenangkan 2 Piala UEFA, 5 gelar Liga Spanyol berturut-turut, 1 Piala Spanyol, dan 3 Piala Super Spanyol. Pada awal 1990-an, La Quinta del Buitre resmi berpisah setelah Rafael Martín Vázquez, Emilio Butragueño, dan Michel meninggalkan klub. Pada tahun 1996, Presiden Lorenzo Sanz menunjuk Fabio Capello sebagai pelatih. Meskipun masa jabatannya hanya berlangsung 1 musim, Real Madrid berhasil menjadi juara La Liga lewat kontribusi Roberto Carlos, Predrag Mijatovic, Davor Uker, dan Clarence Seedorf yang membantu para pemain lokal seperti Raúl González, Fernando Hierro, Ivan Zamorano, dan Fernando Redondo. Real Madrid kemudian menambah amunisi dengan kedatangan Fernando Morientes pada tahun 1997. Penantian mereka selama 32 tahun untuk bisa berjaya lagi di Eropa akhirnya berakhir pada tahun 1998 di bawah manajer Jupp Heynckes saat berhasil lolos ke final Liga Champions UEFA dan mengalahkan Juventus dengan skor 1-0 berkat gol dari Predrag Mijatovic. Pada bulan Juli 2000, Florentino Perez terpilih sebagai presiden klub. Dia berjanji dalam kampanyenya untuk menghapus utang klub sebesar 270 juta euro dan memodernisasi fasilitas klub. Namun, janji pemilu utama yang mendorong Perez untuk kemenangan adalah penandatanganan Luis Figo. Tahun berikutnya, klub mendapat tempat pelatihan yang rezonet dan menggunakan uang itu untuk memulai perakitan sisi Galactico terkenal termasuk pemain seperti Zinedine Zidane, Ronaldo, Luis Figo, Roberto Carlos, Raúl, Fabio Cannavaro dan David Beckham. Meskipun Liga Champions UEFA dan Piala Interkontinental menang pada tahun 2002, diikuti oleh Liga pada tahun 2003, klub gagal memenangkan trofi besar selama 3 musim berikutnya. Pada musim panas 2003, setelah memenangkan gelar La Liga, Florentino Perez dan Dewan Direksi menolak untuk memperpanjang kontrak pelatih Vicente del Bosque dan setelah perselisihan internal yang memaksa Kapten Fernando Hierro meninggalkan klub. Mereka juga mengabaikan permintaan Claude Makélélé tentang kontrak baru dengan gaji yang lebih baik. Sebagai imbalannya, Makélélé meminta permintaan transfer dan dipindahkan ke Chelsea.
Madrid kemudian menunjuk Carlos Queiroz sebagai pelatih, mereka perlahan-lahan bangkit setelah menang telak atas Real Betis. Musim 2005 hingga 2006 dimulai dengan janji beberapa pemain baru Julio Baptista, Robinho dan Sergio Ramos. Tetapi pelatih asal Portugal itu tidak dapat menemukan formula yang tepat di lapangan sebagai bentuk miskin. Real Madrid melanjutkan, dengan tim memukul titik terendah setelah kekalahan memalukan 0-3 di tangan Barcelona di Santiago Bernabeu. Pada tanggal 27 Februari 2006, Florentino Perez mengundurkan diri. Ramon Calderón terpilih sebagai presiden klub pada tanggal 2 Juli 2006 dan kemudian ditunjuk Fabio Capello sebagai pelatih baru dan Predrag Mijatovic sebagai direktur olahraga baru. Real Madrid memenangkan gelar La Liga pada tahun 2007 untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, namun Capello dipecat. Pada musim 2007-2008, Real Madrid memenangkan Liga Domestik ke-31 kalinya di bawah asuhan pelatih Jerman, Bernd Schuster. Pada tanggal 1 Juni 2009, Florentino Perez kembali menjadi presiden Real Madrid dan bertahan sampai saat ini. Perez melanjutkan tradisinya mengontrak pemain bintang dengan membeli Kaká dari AC Milan dan kemudian membeli Cristiano Ronaldo dari Manchester United yang memecahkan rekor transfer dengan harga 80 juta pound sterling. Jose Mourinho mengambil alih sebagai manajer pada Mei 2010. Pada April 2011, kejadian aneh terjadi. Untuk pertama kalinya, 4 El Clasico itu harus dimainkan dalam rentang 18 hari. Yang pertama adalah pertandingan Liga pada tanggal 17 April dengan hasil 1-1 gol penalti untuk kedua belah pihak, Copa del Rey yang berakhir 1-0 untuk Madrid, dan kontroversial leg kedua semifinal Liga Champions pada 27 April dan 2 Mei dengan kekalahan 3-1 agregat dari Barcelona. Copa del Rey adalah gelar pertama Madrid di bawah asuhan Mourinho. Gol diciptakan berkat sundulan Cristiano Ronaldo di perpanjangan waktu. Di La Liga musim 2011 hingga 2012, Real Madrid memenangkan Liga, dan menyelesaikan musim dengan sejumlah catatan, termasuk 100 poin dalam satu musim, rekor 121 gol yang dicetak, selisih 89 gol, dan 16 rekor menang tandang dan 32 secara keseluruhan menang. Di musim yang sama, Cristiano Ronaldo menjadi pemain tercepat untuk mencapai 100 gol dalam sejarah Liga Spanyol. Dalam mencapai 101 gol dalam 92 pertandingan, Ronaldo melampaui legenda Real Madrid, Ferenc Puskás, yang mencetak 100 gol dalam 105 pertandingan. Ronaldo menetapkan tanda klub baru untuk tujuan individu mencetak gol dalam satu tahun, yaitu 60 gol, dan menjadi pemain pertama yang mencetak gol melawan semua 19 tim oposisi dalam satu musim. Setelah mengecewakan menelan kekalahan oleh Atletico Madrid di final Copa del Rey 2013, Florentino Perez mengumumkan kepergian Mourinho di akhir musim dengan kesepakatan bersama. Mourinho menganggap musim 2012 hingga 2013 sebagai yang terburuk dalam karirnya, di mana tim kalah di semifinal Liga Champions, dan runner-up di Copa del Rey. Mourinho kembali ke Liga Inggris dengan Chelsea, sebuah tim yang membawa Mourinho sukses dari 2004 sampai 2007. Pada 25 Juni 2013, Carlo Ancelotti menjadi manajer Real Madrid, berhasil menggantikan Mourinho, dengan menandatangani kontrak 3 tahun. Sehari kemudian, ia diperkenalkan pada konferensi pers pertamanya untuk Madrid di mana ia mengumumkan bahwa Zinedine Zidane dan Paul Clement, keduanya akan menjadi asistennya. Pada musim pertama Ancelotti di klub, Real Madrid memenangkan Copa del Rey, dengan Bale mencetak kemenangan di final melawan Barcelona. Pada 24 Mei 2014, Real Madrid mengalahkan rival sekotanya Atletico Madrid di final Liga Champions, memenangkan gelar Eropa pertama mereka sejak tahun 2002. Dan mereka menjadi tim pertama yang memenangkan 10 Piala Eropa, sebuah prestasi yang dikenal sebagai La Decima. Rafael Benitez sempat menggantikan Ancelotti dan hanya bertahan sekitar 7 bulan. Tanggal 4 Januari 2016, Rafael Benitez diberhentikan sebagai pelatih Real Madrid dan digantikan oleh Zinedine Zidane yang sebelumnya menjabat sebagai pelatih Real Madrid Castilla. Zinedine Zidane melatih Real Madrid dalam 2 periode, yakni pada 2016 hingga 2018 dan 2019 hingga 2021. Selama menjadi juru taktik Real Madrid,
Zidane telah mempersembahkan 11 gelar juara bergengsi, termasuk 3 Liga Champions. Lambang klub pertama Real Madrid adalah desain sederhana dengan sebuah jalinan dekoratif dan 3 huruf kapital yang dituliskan sebagai MCF, yang merupakan singkatan dari Madrid Club de Football yang dibalut warna biru gelap dalam kostum warna putih. Perubahan pertama lambang klub terjadi pada tahun 1908, ketika mereka mengadopsi bentuk yang lebih ramping dan penempatan huruf inisial klub di dalam lingkaran. Perubahan berikutnya dari logo kemudian tidak terjadi sampai Pedro Paragues menjadi presiden klub pada tahun 1920. Pada saat itu, Raja Alfonso XIII memberikan nama tambahan bagi Madrid, yaitu Real, yang diterjemahkan secara bebas sebagai kerajaan, yang kemudian membuat klub dikenal dengan nama Real Madrid. Sebagai perubahannya, mahkota simbol kerajaan dari Alfonso ditambahkan ke bagian atas logo dan kemudian menjadi gaya tersendiri dari klub Real Madrid Club de Football. Seiring pembubaran monarki pada tahun 1931, semua simbol-simbol kerajaan yaitu mahkota di bagian atas logo dan kata-kata Real dihilangkan. Mahkota kemudian digantikan oleh strip murbei gelap yang mencirikan region Castile. Pada tahun 1941 yaitu 2 tahun setelah berakhirnya Perang Saudara Spanyol, simbol dan tulisan Corona Real atau Royal Crown yang sempat dihilangkan, dipulihkan dan dipadukan dengan garis murbei Castile. Selain itu di bagian atas logo juga dibuat penuh warna, dengan warna emas yang paling signifikan, dan klub ini kembali disebut Real Madrid Club de Football. Modifikasi terbaru di bagian atas logo terjadi pada tahun 2001 ketika klub ingin lebih menonjolkan citra untuk abad ke-21 dengan menstandarkan bagian atas logonya. Salah satu modifikasi yang dilakukan adalah mengubah garis murbei biru tua dengan warna biru yang agak cerah. Warna tradisional kostum Real Madrid untuk pertandingan kandang adalah putih, meskipun awalnya mengadopsi garis miring biru di kaos mereka, tetapi sekarang ini desain tersebut tidak dipakai lagi. Kaos kaki pertama yang dipakai berwarna biru gelap. Kaos bergaris biru kemudian digantikan oleh kaos polos berwarna putih yang mengadopsi model dari klub Corinthians pada tahun 1902. Pada tahun yang sama, kaos kaki biru diganti dengan warna hitam. Pada awal 1940-an, manajemen tim mengganti model kostum mereka dengan menambahkan kancing pada kaos mereka dan penempatan logo klub di sebelah kiri yang bertahan sampai saat ini. Pada 23 November 1947, dalam pertandingan melawan Atletico Madrid di Stadion Metropolitan, Real Madrid menjadi tim Spanyol pertama yang mengenakan kaos bernomor. Sementara, warna tradisional kostum Real Madrid untuk pertandingan tandang adalah hitam atau terkadang ungu. Sejak tahun 1955 sampai sekarang, warna utama kaos Real Madrid masih tetap putih. Pendukung garis keras Real Madrid disebut Ultrasur yang termasuk penggemar sayap kanan. Kelompok penggemar ini memiliki aliansi kemitraan yang dekat dengan kelompok pendukung SS Lazio yang disebut Irriducibili. Dalam beberapa kesempatan, seringkali terdapat sejumlah ucapan rasis dari kelompok pendukung ini kepada pihak pemain dari tim lawan yang kemudian membuat UEFA sempat melakukan investigasi untuk menyelidiki kasus ini. Dalam sebuah liga nasional di suatu negara, sering terdapat persaingan sengit antara dua tim terkuat, dan ini terutama terjadi di La Liga, di mana pertandingan antara Real Madrid dan Barcelona dikenal sebagai pertemuan klasik atau lebih dikenal dengan nama El Clasico. Sejak awal kompetisi nasional dimulai, kedua klub sering dipandang sebagai pencerminan wakil dari dua daerah berbeda di Spanyol, Catalunya dan Castilla. Persaingan ini mencerminkan berbagai hal, termasuk ketegangan politik dan budaya antara Catalunya dan Castilla yang merupakan gambaran umum dari Perang Saudara Spanyol. Selama era kediktatoran Miguel Primo de Rivera dan terutama Francisco Franco, 1939-1975, semua budaya regional ditekan. Semua bahasa daerah yang dipakai di wilayah Spanyol, kecuali bahasa Spanyol, Castilla, secara resmi dilarang. Simbolisasi keinginan rakyat untuk kebebasan Catalunya membuat Barcelona menjadikan lebih dari sekadar klub sepak bola untuk masyarakat Katalan. Di sisi lain,
Real Madrid secara luas dilihat sebagai perwujudan dari sentralisme berdaulat dan rezim fasis di tingkat manajemen dan di bawahnya. Klub tetangga terdekat dari Real Madrid adalah Atletico Madrid yang juga membuat persaingan ketat antara penggemar kedua tim sepak bola dari ibu kota Madrid tersebut. Ketegangan lebih lanjut datang karena pendukung Real Madrid lebih banyak dari kelas menengah, sementara pendukung Atletico lebih banyak dari kelas buruh dan pekerja. Per 12 Februari 2023, Real Madrid telah memenangi 35 kali gelar juara La Liga, 14 kali juara Piala Eropa, Liga Champions UEFA dan 20 gelar Copa del Rey. Klub ini juga menerima penghargaan klub terbaik abad ke-20 menurut FIFA pada 23 Desember 2000. Selain itu, Madrid juga berhasil menerima FIFA Order of Merit pada tahun 2004. Sebagai juara lebih dari 5 kali Liga Champions, Real Madrid diperkenankan untuk mengenakan lencana kehormatan pada kaos mereka ketika mereka bertanding pada pertandingan Liga Champions. Jadi bagaimana teman-teman? Sudah tahu kan sejarah Real Madrid hingga menjadi klub yang sangat ditakuti di dunia saat ini? Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar mereka tahu juga informasi yang sudah kamu dapatkan. Sampai jumpa di video selanjutnya, dadah. Klub membutuhkan waktu 2 tahun untuk membawa trofi lagi. Mereka memenangkan trofi Liga Divisi 1 untuk kedua kalinya pada musim